Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Apa hukumnya membeli sepeda motor kosong atau blong? Ada dua. Yang pertama, kalau memang sepeda motor itu biasanya hasil curian, maka hukumnya menjadi haram. Kecuali ada pengakuan dari pihak penjual bahwa ini bukan hasil pencurian, tetapi hasil karena suratnya hilang. Maka kalau ada keterangan jelas seperti itu menjadi halal. Selama tidak ada keterangan, karena biasanya sepeda blong itu adalah sepeda hasil curian, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Apakah boleh meletakkan gambar kartun? Gambar yang tidak boleh itu kalau gambarnya menjadi sesembahan. Ulama-ulama India mengharamkan foto karena di India memang ada penyembahan. Tapi untuk gambar-gambar yang tidak mengandung unsur uh, penyucian, gambar-gambar biasa, maka hukumnya diperbolehkan asalkan tidak mengandung syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Dipetik dari pendapatnya Imam Yusuf Qardawi sebagian. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya sholat berjamaah ketika libur pesantren dengan niat menjaga nama baik pondok? Hukumnya, pekerjaan baik itu tidak terbatas pada satu niat saja. Bahkan ulama-ulama ada yang berniat sampai 70 niat dalam satu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan kadar niatnya. Bahkan Imam Sakron membuat daftar niat itu sangat panjang untuk niat pernikahan. Maka sholat berjamaah salah satunya niat menjaga nama baik pondok, sebaiknya dirubah nama baik Islam. Lebih bagus niatnya. Al-Imam Al-Ghazali memberikan batasan bagaimana niat yang benar itu, apakah langsung batal ketika niat tercampur dengan niat yang lain. Imam Ghazali mengatakan, yang penting niat utamanya tetap Allah, maka niat sampingan-sampingan itu tidak akan merubah posisi sholatnya, walaupun secara kualitas tetap bergeser. Hukum istiqomah membaca Al-Quran setiap hari karena diperintah orang tua. Itu baik sekali. Anda akan dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran. Yang kedua pahala mengikuti perintah orang tua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua? Sukhtullah fi sukhtil walidain, ridallah fi ridal walidain. Itu di hadisnya Rasulullah SAW akamakol, tapi saya bacanya kebalik. Yang benar adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Apa hukumnya memberi lampu di atas ari-ari dan di makam? Terima kasih. Memberi lampu di atas ari-ari itu tidak ada gunanya sama sekali. Sehingga tergantung situasi. Kalau situasinya memang tempat itu butuh penerangan, maka tidak apa-apa, asalkan niatnya menerangi tempat. Tapi kalau niatnya menerangi ari-ari, itu mubadir, membuang-buang harta. Kalau di atas kuburan diperbolehkan, karena terkadang kuburan itu ada orang yang mau ziarah. Kalau memang itu kebutuhan ziarah, maka hukumnya diperbolehkan, bahkan menjadi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya memakai pil KB sehingga darah haid tidak lancar? Hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa. Yang penting menurut dokter itu tidak berbahaya. Kalau menurut dokter berbahaya, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, KB-nya bukan selamanya. Kalau KB-nya memutus
rahim tidak mungkin punya anak selamanya, maka hukumnya menjadi haram. Sebagian referensinya Anda bisa lihat di Hasyiah Al-Syarqawi, karya Imam As-Syarqawi rahimahullah ta'ala. Dan bagaimana cara menentukan waktu sucinya. Suci atau tidak itu tidak dihitung dari minum pil atau tidak. Suci atau tidak itu dihitung dari keluarnya darah. Jadi penghitungannya tetap mengikuti aturan yang biasa, tetapi yang dihitung adalah keluar darahnya. Untuk lebih lengkap Anda harus menyertakan pertanyaan seputar darah ini secara khusus, biar tidak terlalu umum. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang mulia Ustaz Mutadho, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum sholat imam yang telah salam atau dzikir makmum memberitahu bahwa rakaatnya lebih? Yang pertama, sholat yang telah salam tetapi lupa, maka wajib tetap ditambah. Rasulullah SAW di kitab Bulughul Maram disebutkan ketika sholat beliau kurang, maka ada sahabat melapor, maka oleh Rasulullah ditambah 2. Tapi Rasul kurangnya sholat ini bukan karena lupa, tetapi karena oleh Allah disengaja dibuat lupa. Di hadisnya begitu. Kenapa? Untuk memberikan syariat bagaimana cara supaya kalau sholat lupa itu bagaimana. Jadi tetap makmum diwajibkan memberitahu kalau sholatnya lupa. Ulama mengatakan di kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat apakah yang diganti sujud sahwi itu ketika lebih atau kurang. Tetapi Syekhuna Muhammad Samsul Arifin mengatakan lebih atau kurang tetap harus ditambah dengan sujud sahwi. Tapi ingat, sujud sahwi ini hukumnya sunnah, tidak ditambah juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya mengkreditkan barang? Misalnya ada orang yang ngambil kipas di toko 100.000, lalu saya kreditkan sampai 200.000, apa hukumnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang tidak boleh makan barang dengan batil. Kalau jual beli antara din minkum, asalkan yang membeli ridho dan barangnya memang ingin dijual secara kredit, artinya bukan karena dua harga, karena murni memang ingin dikreditkan, maka hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ustadz izin bertanya, apakah wanita wajib adus jika bermimpi mengerjakan hal layaknya suami istri? Itu hanya mimpi Ustadz. Untuk perempuan maka bisa dinilai apakah perempuan itu keluar air mani atau tidak. Jadi kalau keluar air mani, maka perempuan itu wajib adus, layaknya seperti laki-laki. Tapi kalau tidak keluar, hanya bermimpi saja, maka perempuan itu tidak wajib adus. Referensinya yang saya ingat di Bujairimi, yang saya ingat. Wallahu a'lam bishawab.